Oke, nih kita mau ngebahas drama debat yang bener-bener lagi anget nih sekarang soal genre native isekai. Coba kalau lu denger ya, benernya itu kata-kata native isekai sendiri tuh lu kayak ada denger suatu hal yang janggal ya. Cuma sebelum kita masuk, kita bahas dulu aja ya asal-muasal sejarahnya ini kata-kata dari mana. Jadi ini tuh asalnya dari ke forumnya 4chan nih, berapa tahun yang lalu tuh ada satu user mereka tuh yang posting ini kata native isekai. Cuma gua nggak tahu nih orang benernya bercanda atau emang tuh dia mentah keinspirasi dari mana tuh dia bikin genre ini sendiri. Dan itu tuh lumayan rame di 4chan. Cuma belakangan nih makin rame gara-gara anak-anak Reddit ya. Cuman bedanya tuh di Reddit itu dipakai kayak buat ceng-cengan lah, buat mok-mok orang. Nah, belakangan baru masuk di Indonesia. Nah, rame lagi itu gara-gara dipakai tuh genrenya sama satu aplikasi anime lovers tuh ya. Itu aplikasi kayak buat nonton-nonton anime begitu. Nah, ini akhirnya nih jadi perdebatan nih sama anak-anak wibu-wibu sini. Cuma kok gue bilang bukan anak-anak wibu sih, kayak kagak pas ya. Jadi sebenarnya wibu-wibu sendiri tuh banyak yang kontra. Jadi kok kita bilang dua pihak lah. Ya ada yang bilang katanya ini sah-sah aja. Ada yang bilang ya kata native isekai itu kagak bener. Dan terakhir puncak-puncaknya banyak orang yang ngebikinin meme juga ini. Nah, terus yang orang pada nanyain, kenapa ini kata-kata tuh akhirnya jadi rusuh, jadi bahan perdebatan? Ya karena kata native isekai itu dua hal yang kontradiktif. Native itu lokal, kalau isekai itu other world. Jadi seolah-olah mau bilang ya petualangan tuh tapi di dunia sendiri. Cuman dipakein kata isekai gitu loh. Kenapa orang pada nanyain mereka nggak pakai kata-kata yang lebih umum kayak boken atau genso. Boken itu maksudnya adventure, petualangan, atau genso itu fantasi. Kenapa tuh dikit-dikit tuh harus ditambahin isekai gitu loh. Apalagi dua kata itu kayak kontradiktif banget. Lu mau nyatain lokal, yang nggak yang dari dunia lain gitu, tetap di dunia yang sama. Tapi lu tetap mau pakai isekai gitu loh. Soalnya lu kayak mau ngomong tuh air tapi api, keluar tapi masuk, bangun tapi tidur. Kayak begitu yang orang nyatain. Jadi itu suatu hal yang berlawanan tuh dijadiin satu. Demi lu pengen ngomong tuh itu kalau genre itu ada unsur isekai-isekainya. Gue sendiri sih bukan orang yang demen sama genre isekai. Gue lebih demen tuh yang plot-plotnya sederhana kayak One Punch Man, Dungeon Meshi, atau Vagabond. Itu cuma yang Vagabond tuh cuma ada manganya, nggak ada animenya. Ya gue lebih demen yang begitu daripada genre-genre isekai. Kenapa? Karena gue ngerasa ya autor-autor manga sekarang tuh kayak jualan genre gitu loh. Bukan lomba-lomba ciptain cerita-cerita yang bagus. Mereka malah jualan genre isekai. Dan plotnya itu selalu sama kalau lu liatin. Plot-plotnya selalu oh ya orang itu mati di satu dunia. Atau dia itu ditransport ke dunia lain. Dan itu mereka biasa punya ability-ability yang kalau gue bilang unik khusus ya, dan itu biasanya tuh nguntungin mereka. Selalu plotnya gitu, nggak habis-habis, selalu begitu aja sama. Bukan cerita yang unik, lucu, kreatif. Ya seolah-olah tuh semua harus ada unsur isekainya. Kalau gue bilang mah kalau mau jualan genre ya, mendingan mah genre-genrenya yang ecchi-ecchi, hentai-hentai. Kenapa gue bilang gitu? Karena orang cabul itu selalu ada sepanjang masa. Lu tinggal bikin aja topiknya, toketnya kecil-kecil atau toketnya gede-gede atau yang aneh-aneh freak gitu. Semua ada penggemarnya sendiri dan itu gak bakalan habis-habis. Orang-orang cabul kan lu tahu sendiri selalu ada. Daripada lu jualan genre isekai lagi. Bosen lama-lama. Tapi gue ada nemuin nih satu artikel yang bener-bener bagus ya, berapa bulan lalu gue baca. Jadi itu dia nerangin kenapa tuh orang tuh demen banget sama genre isekai sekarang. Jadi cerita isekai itu tuh kayak ngehipnotis kita sekarang tuh gue lu. Jadi itu kan seolah-olah jagoannya itu biasanya ya dari kehidupan-kehidupan kayak kita gitu yang rutin, monoton, ngebosenin. Ya mendadak mereka ketransport ke dunia lain, ngadain petualangan. Itu kayak mainin imajinasi kita gitu loh. Jadi seolah-olah kita tuh ngebayangin kalau kalau kita tuh di posisinya itu orang. Cuman nih kalau gue bilang nih genre isekai itu sebenarnya kayak bom waktu. Lu tau gak kenapa? Lu ingat gak berapa tahun yang lalu tuh movie-movie tuh dipenuhin sama yang namanya Dracula sama vampire. Sekitar sepanjang 1 atau 2 tahun lah itu isinya film-filmnya dikit-dikit Dracula, vampire. Sampai akhirnya orang enek, empet. Akhirnya mereka bilang katanya vampire atau Dracula itu gay. Apaan tuh cowok gigit-gigitan. Kayak orang cipok-cipokan. Ya kenapa? Karena mereka enek gitu. Sepanjang tahun tuh disajin hal yang berbaunya sama. Karena produsernya juga demen gitu loh. Karena ini lagi ngangkat mau ceritanya jelek gitu. Yang penting istilah ada vampire-vampire, ada Dracula-Dracula dibikin. Sekarang lo lihat apa ya? Produser-produser takut yang bikin namanya tema-temanya vampire Dracula. Palingan setahun sekali atau 2 kali.
Karena mereka takut gagal gitu loh, karena orang udah pada benci sama itu topik. Ya, gue bilang sih kalau isekai ini juga tinggal tunggu waktunya aja. Orang pasti ada peak-peaknya lah, puncak-puncaknya juga bosan. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.